Baik, kali ini saya ingin menjawab pada yang bertanya. Jadi Sultan Tamjidillah berkuasa 1857 sampai dengan 1859 bersama dengan wakil sultannya Wirakusuma. Sedangkan disebut sebagai Keraton Banjar. Untuk rival lawannya adalah Keraton Bumi Kencana Martapura, Sultan Muda Prabu Anom dengan wakil sultannya Pangeran Hidayatullah II. Itu yang ada di sana, begitu. Nah, saya ingin menjawab bahwasannya ada pertanyaan kapan Hidayatullah menjadi sultan dan kapan Wirakusuma menjadi sultan. Jawabannya adalah sangat sederhana. Ada dua sumber, ada sumber primer dan sumber sekunder. Cuma di sini ada yang dirahasiakan. Kenapa saya bilang dirahasiakan? Karena ada yang ingin diangkat di Banjar sana. Yang diangkat di Banjar sana hanya ada 3 yang ingin diangkat, yaitu Demang Lehman, Antasari, dan Hidayatullah. Paham ya sejarahnya? Jadi kita mau ungkap di sini. Sini adalah pada saat Keraton Bumi Kencana Martapura dibubarkan dan pusat pemerintahannya dikosongkan, artinya Sultan Muda Prabu Anom dan Hidayatullah sudah tidak mempunyai taring pada tahun 1857. Sudah tidak mempunyai taring. Nah, pada tahun 1857 pusat pemerintahan itu dipindahkan ke Keraton Banjar setelah kematian daripada Sultan Adam di 1 November 1857. 3 hari perkabungannya Keraton Banjar, Sultan Tamjidillah dan Wirakusuma menggempur untuk menangkap Sultan Muda Prabu Anom dan Hidayatullah untuk menyerah. Itu sejarahnya. Nah, akhirnya pusat pemerintahan itu dipindahkanlah ke Keraton Banjar di bawah pimpinan Sultan Tamjidillah dan wakil Sultan Wirakusuma. Dan dari situ ada perlawanan di mana, yaitu pada saat perlawanannya adalah hal yang penting di sini. Ada perlawanan di mana pada saat Sultan Prabu Anom diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Jadi Prabu Anom ini meninggal dan wafat di Bandung, ya. Bagi juriatnya dan keturunannya bisa menghubungi saya. Saya sudah ada anak cucu Prabu Anom yang menghubungi saya, ketemu saya, ya. Sudah ada di UPA jadi saya anak cucu Prabu Anom di Bandung. Oke, selesai, berarti tamat ceritanya Prabu Anom. Nanti saya bahas selanjutnya. Mengenai Hidayatullah di tahun 1857, setelah Hidayatullah menangkap Prabu Anom dan menyerahkan ke Keraton Banjar ke Tamjidillah, Hidayatullah menyusun strategi pergi di Gunung Pamalaton dan dibantu oleh Demang Leman dan para kiai-kiai. Tahu ya, jelas ya. Berarti penguasa yang sah adalah Sultan Tamjidillah dan Wirakusuma pada tahun 1857, dan sudah tamat riwayatnya Keraton Bumi Kencana Martapura yang dipimpin oleh Sultan Muda Prabu Anom dan Hidayatullah sudah selesai. Nah, di situ ada perlawanan di mana Hidayatullah mengambil hati para rakyat, di mana kehancuran dari Keraton Bumi Martapura, Keraton Bumi Kencana Martapura yang hancur. Ya, kalau saya tanya di mana bangunannya, di mana sejarahnya Keraton Bumi Kencana itu, ada yang saya tunjukkan ke saya di mana Keraton Bumi Kencana Martapura itu. Itu sudah di tahun 1862, itu sudah di dalam sejarahnya itu sudah tiada, sudah dibongkar, selesai. Artinya selesai juga Hidayatullah dan Sultan Muda Prabu Anom. Nah, berarti yang mau diteruskan adalah sejarahnya mengenai Keraton Banjar. Nah, Keraton Banjar pun akan ditanya, di mana keraton sekarang? Itu telah hancur juga di dalam perang Banjar. Terus diganti namanya Pagustian Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari, Muhammad Said, dan juga ada namanya Muhammad Seman. Ditanya, di mana keratonnya Pagustian? Itu di hutan juga, nggak tahu ada di mana. Katanya Sultan, tapi nggak tahu juga. Tapi perlu dicatat di sini adalah bahwa yang pernah menduduki singgasana kursi emas Sultan Adam, Abdurrahman, Tamjidillah, dan Wirakusuma. Ya, karena pada tahun 1857 semuanya itu dirampas dan dipindahkan
di bawah kekuasaan Sultan Tamjidillah dan Wirakusuma. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah setelah Sultan Muda Prabu Anom dibuang ke Bandung dan wafat mati di sana di Bandung 1858 dibuang. Pertanyaannya penting di sini ya, anak cucu Hidayatullah dan semua orang di Banjar sana. Apakah Hidayatullah bersedia mengabdi kepada Sultan Tamjidillah dan Wakil Sultan Wirakusuma? Jawabannya tidak. Apakah Hidayatullah mau tunduk di bawah kaki telapak Sultan Tamjidillah dan tunduk di bawah telapak kaki Wirakusuma dan sebagai anak buah yang diatur-atur oleh Wirakusuma dan Sultan Tamjidillah? Apakah Hidayatullah mau? Tidak mau. Pada tahun 1857 Hidayatullah sudah meninggalkan administrasi dan meninggalkan kepemimpinan sebagai Pangeran Mangkubumi. Di 1857 dia sudah ingin menjadi raja, sudah ingin menjadi sultan, walaupun posisinya masih wakil sultan, staraf dengan Wirakusuma dan Hidayatullah staraf sama wakil sultan di Banjar Wirakusuma, wakil sultan di Martapura Hidayatullah. Wirakusuma bersama kakaknya Tamjidillah dan Hidayatullah bersama pamannya Sultan Muda Prabu Anom. Di sini penting adalah bahwa di mana kejadian Hidayatullah menjadi sultan dan kapan Wirakusuma menjadi sultan. Nah, akhirnya ada perlawanan dari Tapin, pergerakan dari Antasari untuk melawan, ya, melawan di situ. Ada namanya Datu Aling atau Keraton Kuning di situ, ya, Sultan Muda Aling, Paman Aling, Panglima Aling itu ya melawan. Tapi akhirnya gugur juga, hancur juga, mereka bubar ya. Bubar. Ini sangat kuat sekali Sultan Tamjidillah dan Wirakusuma dalam berkuasa. Nah, ada perlawanan setelah Sultan Muda Prabu Anom diasingkan dia ke Bandung. Ada perlawanan di sini, kisahnya di sini Prabu Anom maupun Datu Aling itu ada di sini dalam Pandres Banjarmasin Krik 1853 1859 itu ada di sini kisahnya. Nah, yang menjadi penting di sini adalah kapan sejak. Nah, setelah kejadian itu ada namanya perlawanan tambang batu bara yang diserang oleh kerumunan daripada pergerakan yang melawan akan kepemimpinan Sultan Tamjidillah dan Wirakusuma. Di sini banyak yang menghasut, ada tipuan-tipuan yang menghasut. Jadi Hidayatullah ini ingin menjadi sultan sejak waktu itu mengusulkan, ya, waktu itu ada memang namanya Mangkubumi Kencana. Nah, Mangkubumi Kencana wafat, Hidayatullah dan Prabu Anom mengusulkan menjadi wakil sultan. Waktu wakil sultan Mangkubumi Kencana wafat, itu Hidayatullah dan Prabu Anom mengusulkan tapi gagal. Ya, pada tahun 1852 mengusulkan menjadi wakil sultan kembali Prabu Anom dan Hidayatullah sebagai pengarang pun gagal pada kematian Sultan Muda Abdurrahman, tapi yang ditunjuk adalah Sultan Tamjidillah. Pada tahun 1855 itu pun Hidayatullah gagal ingin menjadi sultan. Ya, justru kakeknya menunjuk Sultan Muda Prabu Anom sebagai pewaris tahta Sultan Muda. Itu gagal. Akhirnya Hidayatullah pun berjuang untuk menyingkirkan Sultan Muda Prabu Anom, berhasil menyerahkannya kepada Sultan Tamjidillah dan Wirakusuma, diasingkan ke Bandung. Berapa kali perjuangannya dia untuk menyingkirkan, dari tahun 1851, 1852, 1855 hingga 1855 Hidayatullah menjadi wakil sultan bersama Sultan Muda Prabu Anom di namanya Keraton Bumi Martapura. Tapi setelah Sultan Tamjidillah pada tahun 1859 lengser diasingkan, mati di Empang Bogor. Di situ wakil Sultan Wirakusuma naik tahta menjadi sultan dibantu oleh Pangeran Mangkubumi Sori Mataram putra Sultan Adam yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Sori Mataram. Kepala pemerintahan di Banjar disebut sebagai Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi di Banjar disebut sebagai wakil sultan. Mengabdi kepada siapakah Sori Mataram ini? Dibantu oleh dengan Pangeran Tambak Anyar putra Mangkubumi Kencana adalah mengabdi kepada Sultan Tamjidillah, bukan kepada Sultan Hidayatullah. Tapi Hidayatullah memproklamasikan diri sebagai sultan pada tahun 1859. Jadi ada dua sultan, satu sultan di hutan Hidayatullah dan satu sultan yang sah menduduki kerajaan yang sah, istana dengan mahkotanya, yaitu Sultan Tamjidillah dan Wirakusuma. Harus tahu, itu harus tahu. Jangan sampai diputar-putar kok anak cucu Hidayatullah, kok anak cucu Pangeran Bonang Cepi.